Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di TTD, di episode yang baru yang dipersembahkan oleh Indonesia Strategic Institute Instrat. Kali ini kita akan membahas beberapa isu politik, kejadian politik yang baru saja terjadi dan masih ramai diperbincangkan di publik, atau bahkan nanti kita juga akan bicara soal aktivitas-aktivitas politik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama kita mulai dengan kejadian yang masih ramai, perdebatannya masih sengit di media massa, di sosial media terkait dengan kepindahan relawan Ganjar ke relawan Pak Prabowo. Ini menarik, kenapa? Karena relawan Ganjar yang pindah ke relawan Prabowo ini notabene adalah sampai saat ini masih relawan Jokowi. Dan ini bukan relawan yang kaleng-kaleng kalau kata anak sekarang begitu. Kenapa? Karena kita tahu betul, kita ingatlah beberapa kejadian reshuffle kabinet atau kejadian-kejadian politik di era Jokowi ini selama 2 periode. Relawan ini kadang selalu tahu lebih awal dan atau bahkan bisa mengusulkan beberapa nama dan posisi untuk menteri-menteri yang akan join di kabinetnya Jokowi. Itu yang kita maksud tadi, bukan kaleng-kaleng. Jadi akhirnya dukungan ini menjadi punya tafsir besar. Yang pertama adalah tafsir, apakah ini Prabowo merupakan kandidat yang sangat kuat di 2024 sehingga dukungan yang tadi semula ditujukan kepada Ganjar digeser, dialihkan ke Pak Prabowo. Dan atau tafsir yang kedua adalah, apakah Pak Prabowo ini adalah kandidat yang betul-betul direstui, didukung oleh Bapak Jokowi? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena tentu masih ada pengaruh Bapak Jokowi di masyarakat. Walaupun ada beberapa survei yang mengukur besaran pengaruhnya sekitar 30-40%. Tapi tentu saja signifikan pengaruh tersebut ketika pemilu presiden. Tentu saja akan sangat dibutuhkan oleh para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Karenanya kita akan tunggu betul kiprah dari relawan Prabowo 08 ini untuk mensukseskan Pak Prabowo di pemilihan presiden 2024. Berikutnya tentu kita masih ingat beberapa hari yang lalu ada Harlah P3 di mana dihadiri oleh Jokowi dan banyak menteri di sana ikut hadir. Yang menarik adalah ketika Pak Jokowi mengabsen satu persatu hadirin yang mengikuti Harlah P3, yang ternyata itu adalah baca pres dan baca wapres. Ada beberapa nama yang disebut di sana, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang notabene adalah tergabung di koalisi perubahan yang mengusung Bapak Anies Baswedan. Publik bertanya-tanya, kalau saja Pak Anies Baswedan atau Pak Ganjar hadir juga di acara itu, atau Khofifah misalnya, apakah juga Pak Jokowi akan menyebut nama-nama tadi sebagai baca pres atau baca wapres, atau Mbak Puan misalnya ikut hadir di sana? Ini menarik. Sayangnya mereka tidak hadir dan akhirnya hanya yang beberapa nama tadi yang disebut, ada Pak Prabowo, Pak Mahfud, Erick Thohir, dan yang lainnya.
Selanjutnya, dalam waktu dekat, saya lihat tadi di Jakarta, keliling Jakarta ini, ada spanduk-spanduk Rakernas Partai Keadilan Sejahtera. Itu merimain saya pada saat Pak Sohibul Iman mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat bakal calon presiden di Cengkareng. Beliau bilang bahwa PKS akan menggelar Rakernas dan Bapak Anies Baswedan akan dikukuhkan di saat Rakernas PKS di tanggal 24 dan seterusnya itu. Saya pikir ini akan menjadi peristiwa politik yang menjadi perhatian di pekan ini. Beberapa hari lagi akan terjadi. Dan kemudian akan menjadi energi baru buat koalisi perubahan. Tapi sayangnya saya melihat ada informasi yang saya pikir saya punya pendapat lain gitu, terkait dengan bahwa Rakernas ini tidak akan dihadiri oleh parpol-parpol lain yang juga mengusung Anies Baswedan. In case adalah Nasdem dan Partai Demokrat. Kenapa? Dengan alasan ini adalah acara internal. Padahal seinternal-internalnya pengukuhan Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka ini kan juga menjadi berita publik, akan keluar juga ke publik gitu. Saya pikir momen yang baik ini, yang tentu publik akan menunggu-nunggu kapan nih 3 partai yang katanya koalisi perubahan ini bersama kandidatnya Anies Baswedan muncul. Saya pikir ini momentum di Rakernas PKS. Dan secara teknis kan gampang-gampang saja. Ada acara yang internal, terus kemudian mungkin di ujung atau di akhir acara ada pengukuhan yang sifatnya lebih terbuka. Saya pikir itu lebih menarik. Kenapa? Karena ini bisa memicu dan kemudian publik juga bisa melihat bahwa oh iya, koalisi perubahan solid. Misalnya Pak Surya Paloh hadir dari Nasdem, Pak AHY hadir, atau bahkan SBY juga ikut hadir. Wow. Ini akan jadi momen politik yang luar biasa kalau itu terjadi. Tapi kalau hanya dihadiri oleh PKS, maka kemudian publik akan bertanya-tanya lagi kapan selanjutnya disusul oleh Demokrat. Karena kan Demokrat juga belum secara resmi menyatakan bahwa Pak Anies menjadi calon presiden lewat sebuah mekanisme partai, tentunya lewat acara partai. Baru ini akan PKS. Publik akan bertanya-tanya lagi. Publik akan menunggu lagi. Ini adalah sesi terakhir di episode kali ini. Kita akan tunggu apa yang akan terjadi di Rakernas. Bagaimana deklarasi Anies Baswedan di Rakernas PKS. Dan yang satu lagi menarik adalah tadi siang kita dengar ramai bahwa Pak Menpora Zainuddin Amali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri dan akan fokus di PSSI, dan Presiden sudah mengizinkan itu. Nah, artinya akan ada reshuffle. Tentu idealnya adalah Golkar diganti Golkar gitu. Tapi saya tadi juga dengar gitu, katanya Golkar diganti partai yang lain. Apa iya gitu. Kita akan lihat keseruan-keseruan yang akan terjadi pekan ini hanya di TTD by Indonesia Strategic Institute, INSTRAT.